Dari tugas luar kota, saya membeku saat ibu mertua menjual apartemen 3 miliar milik saya kepada adik ipar seharga 300 juta. Saya segera melaporkan ke polisi hingga ke pengadilan. Suami saya mengatakan satu kalimat yang membuat semua terkejut. Saya berdiri membeku di depan pintu rumah saya sendiri. Kuncinya sudah diganti. Adik ipar saya, Agus, membuka pintu dengan congkak. Rumah ini sudah dijual ibu kepada kami, kakak pergi saja. Sambil berkata begitu, dia dengan santai melemparkan koper pakaian saya ke koridor yang dingin. Apartemen seharga 3 miliar rupiah yang saya beli lunas sebelum menikah, kini seenaknya dijual oleh ibu mertua saya dengan harga konyol, 300 juta rupiah. Lebih parahnya lagi, dia menunjukkan secari kertas tulisan tangan yang berisi tanda tangan palsu saya. Seluruh keluarga suami saya tampak puas, mengira saya akan menangis, hancur, dan pasrah menyerahkan rumah, tapi mereka salah besar. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa menantu yang mereka anggap pendiam ini adalah seorang sarjana hukum lulusan terbaik. Pertarungan hukum sesungguhnya baru saja dimulai. Penerbangan panjang dari luar kota lebih lambat dari yang diperkirakan karena cuaca buruk. Ketika taksi membawa saya dari Bandara Soekarno-Hatta ke lobi apartemen mewah di kawasan Pondok Indah, jam sudah menunjukkan lebih dari pukul 10 malam. Jakarta sedang dalam masa pancaroba, langit gerimis dan angin terasa dingin menusuk. Saya menyeret koper yang berat, seluruh tubuh saya lelah, setelah 2 minggu bekerja tanpa henti tanpa hari libur. Dalam benak saya, saat ini hanya ada satu keinginan, berendam di bak air hangat dan merebahkan diri di tempat tidur empuk di rumah saya sendiri. Rumah ini adalah aset yang saya beli dengan seluruh uang hasil jerih payah saya menabung selama bertahun-tahun, ditambah sebagian bantuan dari orang tua saya di kampung. Apartemen ini luas, desainnya mewah, dengan nilai persis 3 miliar rupiah. Sertifikat hak milik, SHM. Satu-satunya hanya atas nama saya, dibeli sebelum saya menikah dengan Bima. Suami saya adalah seorang insinyur teknologi yang baik hati dan berbakti. Saat menikah, demi menyenangkan ibu mertua, saya setuju untuk pindah dan tinggal bersama di rumah sempit keluarga besarnya di kawasan Tanah Abang. Apartemen seharga 3 miliar ini saya biarkan kosong, sesekali kami berdua datang untuk membersihkannya, atau saya singgah untuk beristirahat saat terlalu lelah dengan kehidupan bersama di rumah mertua. Keluar dari lift di lantai 15, saya melangkah menuju apartemen yang familiar di ujung koridor. Tapi saat hendak mengambil kunci dari tas, saya tertegun. Rasa kantuk saya lenyap seketika, mata saya terbelalak menatap pintu di hadapan saya. Kunci mekanis canggih yang saya pilih sendiri telah hilang, digantikan oleh kunci elektronik dengan kata sandi yang sama sekali asing. Saya berkedip beberapa kali, mundur untuk melihat nomor unit. Jelas ini apartemen saya, nomornya tidak salah, keset bergambar bunga matahari yang saya pesan sendiri musim lalu masih ada di sana. Mengapa kuncinya diganti? Kepala saya mulai pusing dengan berbagai spekulasi. Pencuri masuk dan mengganti kunci, atau manajemen gedung mengalami masalah yang mengharuskan mereka mendobrak pintu. Saya mengetuk pintu besi itu dengan keras. Gema ketukan terdengar di koridor yang sunyi, tidak ada jawaban. Saya mengetuk lagi, kali ini lebih cepat. Tiba-tiba pintu terbuka. Orang yang berdiri di dalam bukanlah pencuri, bukan juga satpam gedung. Dia adalah Agus, adik ipar suami saya. Agus adalah suami dari Rina, adik bungsu yang paling dimanja oleh ibu mertua saya. Agus mengenakan celana pendek dan kaos singlet bergaris, mulutnya mengulum tusuk gigi, wajahnya menatap saya dengan angkuh. Bau alkohol yang menyengat dari tubuhnya membuat saya mengerutkan kening dan mundur selangkah. Kak Kirana sudah pulang dari tugas, ya? Agus bersuara. Nadanya santai seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang kamu lakukan di rumah saya? Kenapa kuncinya diganti? Saya bertanya dengan suara tertahan, berusaha tetap tenang agar tidak berteriak. Rumah kakak apanya lagi? Ini sudah jadi rumah kami. Kakak tidak tahu? Ibu sudah menjual apartemen ini kepada kami. Kami baru pindah 3 hari yang lalu. Saya merasa seperti disiram sember air es. Telinga saya berdengung. Menjual rumah. Rumah saya. SHM atas nama saya. Saya belum pernah menandatangani surat apapun.
Bagaimana bisa dijual kepada orang lain? Saya mendorong pintu dengan kuat dan masuk, mengabaikan Agus yang menghalangi jalan. Pemandangan di dalam membuat saya terdiam, seluruh perabotan dan dekorasi saya yang ditata apik telah berantakan. Sofa penuh noda kotor, barang-barang berserakan. Apartemen 3 miliar saya yang bersih dan wangi kini tidak berbeda dengan medan perang. Panggil Rina ke sini, panggil juga ibu mertua saya. Ada apa ini sebenarnya? Coba jelaskan. Saya berteriak. Amarah mulai membuncah. Kenapa kakak harus marah-marah begitu? Ibu menjualnya kepada kami secara sah, ada surat-suratnya. Kalau tidak percaya, biar saya panggil ibu untuk bicara dengan kakak. Agus menunjuk ke arah kamar tidur utama saya. Pintu kamar terbuka dan yang keluar tidak lain adalah Ibu Ratna, ibu mertua saya. Dia mengenakan piyama sutra mengkilap yang baru saya berikan bulan lalu, wajahnya menunjukkan kekesalan karena tidurnya terganggu. Konfrontasi paling pahit dalam hidup saya, resmi dimulai dari detik ini. Ibu Ratna berjalan ke ruang tamu, dengan santai duduk di sofa kulit yang pernah saya beli dengan menabung setengah tahun bonus kerja. Dia menatap saya dengan tatapan dingin, sama sekali tidak ada rasa canggung atau bersalah dari seseorang yang baru saja melanggar properti orang lain. Ada apa kamu ribut-ribut begini, Kirana? Malam-malam begini tidak membiarkan orang tidur nyenyak, ya? Baru pulang kerja jauh bukannya menyapa ibu, malah teriak-teriak. Ibu, tolong jelaskan ada apa ini? Kenapa ibu seenaknya membuka pintu rumah saya, mengganti kunci, lalu membiarkan Agus dan Rina pindah ke sini? Rumah ini aset pribadi saya. Saya tidak pernah setuju meminjamkan atau menyewakannya kepada siapapun. Saya berusaha menahan amarah, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ibu Ratna mencibir, merogoh saku bajunya, mengeluarkan secari kertas terlipat 4, dan melemparkannya ke meja kaca di depan saya. Lihat ini, saya tidak meminjamkan atau menyewakan. Saya sudah menjual lunas apartemen ini kepada Rina dan suaminya. Mereka kesulitan ekonomi, bertahun-tahun mengontrak berpindah-pindah. Kalian berdua tinggal dengan saya di rumah yang luas dan layak. Apartemen ini dibiarkan kosong juga percuma. Saya mewakilimu menjualnya kepada adikmu agar mereka bisa punya tempat tinggal yang layak. Kita ini keluarga. Apa yang perlu dihitung-hitung? Saya terperangah, berjalan mendekat dan mengambil kertas di atas meja. Di bawah lampu ruang tamu, tulisan tangan yang cakar ayam itu terlihat jelas. Judulnya tertulis besar. Surat jual beli rumah. Di bawahnya adalah konten yang menyatakan Ibu Ratna sebagai wakil saya menjual apartemen ini kepada Agus dan Rina. Yang membuat saya marah hingga air mata berlinang bukan hanya kelancangan ibu mertua saya, tetapi angka yang tertulis di kertas itu. 300 juta rupiah, 300 juta rupiah, ibu menjual apartemen 3 miliar saya seharga 300 juta? Saya berteriak. Tidak lagi bisa mengontrol volume suara. Ibu tahu nilai sebenarnya rumah ini? Bahkan jika dijual murah pun, ini tetap milik saya. Siapa yang memberi ibu hak untuk menjualnya? Melihat reaksi keras saya, Ibu Ratna menggebrak meja. Jaga bicaramu. Kamu itu menantu. Rumah ini milikmu juga berarti milik keluarga Bima. Suamimu itu anakku, dia juga harus dengar kata-kataku. Rina dan suaminya sedang susah. Kamu sebagai kakak ipar tidak mau menolong? Biar saya yang turun tangan. 300 juta itu uang tabungan seumur hidup mereka, jangan serakah. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Saya melihat lebih teliti ke bagian bawah kertas itu. Di kolom penjual, selain tanda tangan Ibu Ratna, ada tanda tangan asal-asalan atas nama saya, disertai cap jempol merah yang buram. Tanda tangan siapa ini? Saya 2 minggu ini di luar kota. Kapan saya menandatangani surat ini? Cap jempol ini juga. Ibu sengaja memalsukan tanda tangan saya untuk merampok rumah saya secara terang-terangan dan masih bisa bicara seolah-olah ibu yang benar? Ibu Ratna tampak terkejut sejenak, matanya menghindari tatapan saya, tapi kemudian dengan cepat mengangkat wajahnya dan membantah. Saya tanda tangan mewakilimu, memangnya kenapa? Hitam di atas putih sudah jelas, uangnya juga sudah saya terima. Tadi sore saya sudah transfer 500 juta ke rekeningmu, terima saja uang itu dan kembali ke rumah sana.
Apartemen ini sekarang milik Agus dan Rina. Keterlaluan dan kesewenang-wenangan ibu mertua membuat saya sadar bahwa dia sudah lama merencanakan untuk merebut apartemen saya saat saya tidak ada di rumah. Dia menggunakan kunci cadangan yang dengan bodohnya pernah saya berikan padanya. Seenaknya membuka pintu, memanggil tukang kunci untuk mengganti kunci, dan membawa anak serta menantunya untuk menduduki rumah saya. Sebuah sandiwara yang kikuk, selembar kertas sampah yang konyol. Namun mereka menganggapnya sebagai titah suci untuk merampas hasil keringat saya. Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang. Saya melemparkan kertas sampah itu ke meja, menatap tajam Ibu Ratna dan Agus. Ibu dengar baik-baik. Kertas ini tidak ada nilainya di mata hukum. Tanda tangannya palsu, cap jempolnya juga palsu. Apartemen ini satu-satunya atas nama saya di SHM, tanpa tanda tangan asli saya di kantor notaris, tidak ada yang berhak menjual atau membelinya. Saya beri kalian waktu 30 menit untuk berkemas dan pergi dari rumah saya, kalau tidak, saya akan panggil polisi. Pernyataan saya sepertinya menyengat harga diri Agus. Pemuda pengangguran yang sepanjang tahun bergantung pada istri dan ibu mertuanya itu tiba-tiba melotot dan berteriak, "Jangan kurang ajar kamu. Mau menakuti siapa? Polisi mana yang berani ikut campur urusan keluarga? Uang sudah diserahkan, rumah sudah diterima, kamu numpang di rumah mertua hidup enak, sekarang mau ingkar janji? Rumah ini hasil keringat saya, tidak ada hubungannya dengan keluarga kalian. Kamu itu laki-laki, badan besar, tidak mau bekerja, malah berkomplot merampok rumah kakak iparmu sendiri, tidak tahu malu ya? Cepat kemasi barang-barang kalian." Saya menunjuk lurus ke arah pintu utama. "Brengsek, berani kamu memaki saya?" Agus mengumpat lalu menerjang. Dia mendorong bahu saya dengan keras hingga saya terhuyung-huyung nyaris jatuh, dan kepala saya terbentur ujung meja kaca. Tidak berhenti di situ. Dia dengan beringas berjalan ke pintu, mengangkat koper seberat 20 kilogram milik saya, lalu melemparkannya ke koridor. Suara koper membentur lantai keramik terdengar keras, kuncinya terbuka, dan pakaian serta dokumen di dalamnya berserakan di lantai. "Pergi kamu dari rumahku, mulai sekarang ini rumahku, kalau kamu berani masuk lagi, aku patahkan kakimu." Agus menunjuk wajah saya, mukanya memerah karena alkohol dan amarah. Bukannya melerai menantunya, Ibu Ratna malah berdiri melipat tangan, menatap saya dengan pandangan menang dan puas. Dia berkata dengan nada angkuh, "Lihat kan? Dikasih baik-baik tidak mau, maunya cara kasar. Saya sarankan kamu ambil 500 juta itu dan hiduplah yang benar. Perempuan sudah menikah itu harus nurut sama keluarga suami. Kalau kamu macam-macam, Bima juga akan menceraikanmu. Sebaiknya kamu nurut, kumpulkan barang-barangmu dan enyahlah dari hadapanku." Saya terpaku di tengah ruang tamu, menatap pria kasar dan ibu mertua yang kejam. Hati saya sedingin es. Tak setetes pun air mata jatuh. Kemarahan telah melampaui batas penderitaan, berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Saya sadar berdebat dengan orang-orang yang tidak berpendidikan dan mengabaikan hukum saat ini adalah kesalahan. Agus sedang mabuk, dia siap menggunakan kekerasan untuk melindungi keuntungan yang didapatnya. Jika saya terus bersitegang, saya sendiri yang akan celaka secara fisik. Mereka pikir dengan kekerasan dan kesewenang-wenangan bisa membuat saya tunduk. Mereka pikir saya perempuan lemah yang mudah ditindas, tapi mereka salah besar. Saya perlahan merapikan baju, menatap lurus ke mata Ibu Ratna, suara saya rendah namun tegas. "Baik, jika ibu sudah berkata begitu, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tapi ingat baik-baik, rumah ini tidak akan mudah kalian telan." Selesai berkata, saya berbalik dan melangkah keluar pintu. Terdengar suara pintu dibanting keras di belakang saya, diiringi umpatan dari dalam. Saya membungkuk, diam-diam memunguti setiap helai pakaian, setiap lembar dokumen yang berserakan di koridor dingin, memasukkannya kembali ke dalam koper yang sudah penyok. Malam ini saya kehilangan rumah, tapi perang ini baru saja benar-benar dimulai. Saya menyeret koper yang rodanya rusak, berjalan menyusuri koridor apartemen, bayangan saya memanjang di bawah cahaya lampu kuning.
Saya tidak menelepon suami untuk mengeluh, juga tidak menangis menelepon orang tua. Saya berkata pada diri sendiri untuk tetap tenang. Bima, suami saya, saat ini masih dinas di luar negeri. 2 hari lagi baru pulang. Jika saya meneleponnya sekarang, selain membuatnya khawatir dan mengganggu pekerjaannya, dia juga tidak bisa menyelesaikan apa-apa dengan segera. Sifatnya yang lembut dan penurut selalu membuatnya mengalah pada ibunya. Saya butuh bukti-bukti kuat agar dia pun tidak bisa membela keluarganya. Sampai di lobi lantai 1, saya langsung menuju ruang keamanan gedung. Satpam bernama Pak Tono, yang sering menyapa saya setiap pulang kerja, terkejut melihat penampilan saya yang berantakan. Bu Kirana baru pulang dinas? Kok kopernya rusak begitu? Malam-malam begini mau kemana lagi, Bu? Saya tersenyum tipis, beralasan ada urusan mendesak. Saya menjelaskan kepada Pak Tono keinginan saya untuk melihat rekaman CCTV di koridor lantai 15 selama 2 minggu saya pergi. Karena saya adalah pemilik unit yang sah, memiliki semua dokumen bukti, ditambah alasan yang saya berikan adalah kecurigaan adanya penyusup, manajemen gedung setuju untuk membantu. Duduk di depan monitor komputer ruang keamanan, saya dengan saksama memperhatikan setiap rekaman yang dipercepat, dan di sanalah. Pada hari ketiga setelah saya berangkat, kamera merekam Ibu Ratna membawa tukang kunci untuk mendobrak pintu rumah saya. 1 jam kemudian, Agus dan Rina dengan susah payah membawa kardus dan perabotan masuk, gambar yang tajam dan jelas menunjukkan setiap wajah. Ini akan menjadi bukti yang tak terbantahkan atas tindakan pelanggaran tempat tinggal dan perampasan properti. Saya meminta Pak Tono untuk menyalin seluruh rekaman video itu ke dalam sebuah USB dan mengirimkannya ke email pribadi saya. Memegang USB di tangan, saya berterima kasih kepada Satpam lalu memanggil taksi. Tujuan saya bukan rumah mertua di Tanah Abang, melainkan sebuah apartemen servis kecil di sebuah gang di kawasan Tebet. Ini adalah tempat yang pernah saya sewa saat baru lulus dan mulai bekerja. Saya menghubungi pemiliknya yang sudah saya kenal, beruntung masih ada 1 kamar kosong yang bisa langsung ditempati. Kamar itu hanya seluas 25 meter persegi, sempit dan tua, jauh berbeda dengan apartemen mewah saya yang gemerlap. Saya merebahkan diri di ranjang single yang keras, seluruh tubuh terasa sakit, tapi pikiran saya sangat jernih. Saya memejamkan mata, memutar ulang kejadian yang baru saja terjadi. Kekejaman ibu mertua, kelihayan adik ipar, dan kelancangan adik ipar perempuan. Mereka mengincar harta saya karena keserakahan tanpa batas dan karena mereka percaya surat palsu itu bisa mengelabui hukum. Tapi mereka tidak tahu sebuah rahasia yang tidak pernah saya ungkapkan sejak menikah. Saya bukan sekadar pegawai kantoran biasa. Saya lulus dengan predikat cum laude dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 4 tahun bergelut dengan kitab undang-undang, studi kasus, dan kasus nyata telah melatih saya untuk berpikir logis dan tegar saat menghadapi sengketa. Saya tidak menjadi pengacara karena ingin pekerjaan yang stabil dan tidak banyak konflik, tapi pengetahuan itu sudah mendarah daging dalam diri saya. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop, menyusun rencana langkah demi langkah. Mereka suka menggunakan surat palsu untuk merebut rumah. Saya akan menunjukkan pada mereka harga dari keserakahan dan kebodohan akan hukum. Keesokan paginya, Jakarta cerah, tapi langit masih kelabu. Saya mengambil cuti 1 hari untuk urusan pribadi. Hal pertama yang saya lakukan adalah berganti pakaian yang rapi dan merias wajah tipis untuk menutupi kelelahan semalaman. Seorang wanita bijak tidak akan pernah membiarkan musuhnya melihat kelemahannya. Saya langsung menuju cabang bank tempat saya menyewa safe deposit box selama bertahun-tahun. Sejak tinggal bersama mertua, saya sudah merasakan kerumitan dalam hubungan menantu mertua dan rasa ingin tahu anggota keluarga lainnya. Karena itu, saya tidak pernah menyimpan dokumen penting apapun di rumah mertua, juga tidak di apartemen. Semuanya disegel dengan hati-hati di dalam brankas bank ini. Petugas bank mengantar saya ke ruang keamanan. Saya memasukkan PIN, memutar kunci. Terdengar bunyi klik, pintu brankas yang tebal terbuka. Di dalamnya ada setumpuk berkas tebal yang dibungkus rapi dalam kantong zip tahan air.
Saya mengeluarkan berkas itu, meletakkannya di meja, dan mulai memeriksa kartu-kartu truf saya. Kartu truf pertama. Sertifikat hak milik. SHM. Asli. Buku berwarna hijau dengan lambang Garuda, jelas tertulis nama pemilik tunggal adalah saya dengan catatan aset yang diperoleh sebelum masa perkawinan. Ini adalah bukti hukum tertinggi yang menegaskan hak mutlak saya atas rumah tersebut. Tidak seorang pun, termasuk suami saya, yang berhak campur tangan dalam jual beli atau hibah tanpa tanda tangan persetujuan dari saya. Kartu truf kedua. Perjanjian jual beli, PJB. Asli dari pengembang dan bukti pembayaran. Dokumen-dokumen ini membuktikan asal-usul aset yang sah dan nilai real apartemen adalah 3 miliar rupiah. Ini akan menghancurkan argumen apapun yang mengatakan rumah itu bernilai rendah atau ada kontribusi dari keluarga suami. Kartu truf ketiga. Rekening koran dan bukti transfer. Saya sudah meminta bank mencetak seluruh transaksi pembelian rumah, yang dengan jelas menunjukkan dana yang saya transfer ke pengembang, termasuk tabungan pribadi dan dana 1 miliar rupiah yang dikirim oleh orang tua saya dari kampung untuk membantu. Aliran dana transparan dan jelas, membuktikan tidak ada sepeser pun uang dari keluarga suami yang terlibat. Kartu truf keempat. Foto surat jual beli palsu. Malam sebelumnya, saat Ibu Ratna melemparkan kertas itu ke meja, saya dengan cepat mengambil foto seluruh isinya dengan ponsel, terutama bagian tanda tangan dan cap jempol palsu. Meskipun diambil terburu-buru, resolusinya sangat tinggi, cukup bagi para ahli untuk mengenali pemalsuannya. Kartu truf kelima. USB berisi video dari CCTV gedung. Rekaman video yang jelas menunjukkan adegan pembobolan kunci dan pemindahan barang secara ilegal oleh keluarga suami saya. Saya merapikan kelima kartu truf ini ke dalam map. Pikiran saya luar biasa tenang. Dengan bukti-bukti sekuat batu ini, saya bisa langsung melapor ke polisi. Namun jika saya melakukannya, kasus ini akan berjalan melalui jalur administrasi biasa. Mereka akan dipanggil, diperingatkan, paling banter didenda administratif dan dipaksa keluar dari rumah. Tapi itu terlalu ringan dibandingkan dengan luka dan penghinaan yang telah mereka timpakan pada saya. Keserakahan ibu mertua serta Agus dan Rina harus dihukum dengan vonis yang lebih berat agar mereka tidak akan pernah lagi berani merampas harta orang lain. Saya ingin mereka masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri dari keserakahan mereka. Sebuah perangkap hukum yang sempurna untuk menjerat mereka dengan tuduhan pidana terberat, penipuan dan penggelapan. Saya mengeluarkan ponsel, mencari nama yang akrab di kontak. Maya, sahabat saya semasa kuliah. Berbeda dengan saya yang memilih kerja kantoran, Maya kini adalah seorang agen properti ternama di Jakarta, spesialis transaksi di segmen perumahan mewah. Maya cerdas, lihai, dan sangat pandai membaca psikologi klien. Halo Kirana, sudah pulang dinas? Ada oleh-oleh buatku tidak? Suara ceria Maya terdengar di telepon. Oleh-oleh ada, tapi sebelum itu, kamu harus bantu aku main sandiwara. Sebuah sandiwara yang butuh bakat marketing propertimu. Saya tersenyum, mata saya berkilat penuh tekad. Sandiwara apa? Kedengarannya serius. Saya membuat janji dengan Maya di sebuah kafe yang sepi. Selama 2 jam, saya menceritakan seluruh kejadian semalam dan memaparkan rencana serangan balik saya secara detail. Setelah mendengar, Maya menggebrak meja, marah-marah memaki keluarga suami saya. Mereka itu benar-benar perampok. Kamu terlalu baik, Kirana. Kalau aku, sudah kucakar muka si Agus itu. Tenang saja, serahkan ini padaku. Orang-orang serakah dan bodoh ini akan kuberi pelajaran sampai mereka kapok. Maya menepuk dadanya, menjamin. Rencana umpan di mulut buaya resmi dimulai. Saya akan memanfaatkan surat jual beli palsu buatan ibu mertua untuk menjebak mereka, mengubah mereka dari pelaku pelanggaran tempat tinggal menjadi pelaku kejahatan penipuan dengan nilai miliaran rupiah. Hukuman maksimal menanti mereka di depan. Sambil menghela napas lega, saya menyeruput kopi pahit. Pertarungan hukum ini, saya yakin akan menang. Semuanya baru saja dimulai, Bu Mertua. Kertas sampah seharga 300 juta itu akan ibu bayar dengan sisa hidup ibu. Setelah pertemuan di kafe, Maya segera bertindak.
Teman saya yang sudah bertahun-tahun menjadi agen properti ini memiliki keterampilan komunikasi dan pemahaman psikologi klien yang luar biasa. Kami sepakat untuk tidak menggunakan nomor telepon pribadi Maya, melainkan membeli kartu SIM baru untuk menghindari risiko terungkapnya identitas. Duduk di kamar hotel Maya, saya menyalakan mode perekam suara di ponsel saya, mendekatkannya ke ponsel yang akan digunakan Maya untuk menelepon. Maya berdeham, mengatur nada suaranya agar terdengar profesional, lalu menekan nomor Agus. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum panggilan diangkat. Suara musik yang hingar-bingar dan denting gelas terdengar dari seberang. Sepertinya Agus sedang berada di sebuah bar untuk merayakan keberhasilannya merebut rumah. "Halo, siapa ini?" Suara Agus terdengar mabuk. Maya berbicara dengan suara manis dan jelas. "Selamat siang Pak Agus. Saya Maya, manajer pemasaran dari agensi properti Hung Tirng. Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya mendapat informasi tentang apartemen di lantai 15 sebuah kompleks hunian mewah di Pondok Indah yang saat ini Bapak kelola. Kebetulan, saya punya klien besar yang sangat ingin membeli unit persis di sumbu tersebut." Agus langsung memotong dengan sikap angkuh. "Agen properti? Rumah ini baru saya beli untuk ditinggali. Tidak ada niat untuk dijual." "Dari mana kamu dapat nomorku?" "Tutup saja teleponnya." Maya sama sekali tidak goyah. Ia menaikkan tempo pembicaraan dengan umpan yang paling menarik. "Pak Agus, tenang dulu, dengarkan saya sampai selesai. Klien saya adalah seorang pengusaha ekspatriat. Beliau sangat percaya pada Feng Shui. Beliau sudah melihat seluruh gedung dan memastikan hanya unit Bapak yang cocok dengan auranya, yang akan membawa keberuntungan bagi bisnis barunya. Beliau bersedia membayar 4 miliar rupiah tunai, pembayaran lunas di depan notaris. Jika Bapak setuju untuk menjualnya kembali." Ujung telepon tiba-tiba hening. Suara musik masih terdengar, tapi saya bisa mendengar dengan jelas suara Agus menelan ludah. Keheningan berlangsung sekitar 10 detik di mana keserakahan bertarung sengit di dalam kepalanya. Saya tahu betul nilai pasar apartemen itu saat ini hanya sekitar 3 miliar rupiah. Angka 4 miliar yang ditawarkan Maya adalah keuntungan besar yang jatuh dari langit. Hanya dengan membeli dari Ibu Ratna seharga 300 juta, dan sekarang menjualnya seharga 4 miliar, selisih keuntungannya terlalu besar untuk diabaikan oleh pengangguran seperti Agus. 4 miliar? Serius? Klien Anda bayar tunai? Suara Agus berubah total, tidak lagi angkuh, melainkan penuh selidik dan keinginan. Maya mengedipkan mata pada saya, tersenyum menang. "Tentu Pak. Klien saya tidak masalah dengan uang. Jika Bapak setuju, lusa pagi kita bertemu di kantor notaris di Kuningan. Bapak bawa surat-surat rumah, kami akan memberikan uang muka 1 miliar rupiah tunai. Setelah proses balik nama selesai, sisa 3 miliar akan langsung ditransfer ke rekening Bapak. Silakan Bapak pertimbangkan. Tidak perlu dipikirkan lagi. Lusa pagi. Suruh saja klien Anda bawa uangnya, saya akan bawa surat-suratnya untuk diurus." Agus menjawab secepat kilat, takut Maya berubah pikiran. Panggilan berakhir. Maya mematikan telepon, berbalik dan melakukan tos, dengan saya sambil tertawa. Keserakahan manusia memang tidak ada batasnya. Aku berani bertaruh. Malam ini seluruh keluarga suamimu tidak bisa tidur karena terlalu senang. Mereka pasti sedang memimpikan tumpukan uang 4 miliar itu. Saya memandang keluar jendela, tidak ada sedikit pun rasa gembira di hati saya. Kepalsuan dan keserakahan keluarga suami membuat saya muak. Ibu mertua saya menjual murah aset menantunya untuk mendapatkan 300 juta bagi menantunya yang lain. Menantunya itu girang karena merasa bisa membeli rumah 3 miliar dengan 300 juta, dan sekarang akan mendapat untung besar lagi. Mereka dibutakan oleh uang sampai tidak berpikir bagaimana mungkin selembar surat jual beli di bawah tangan tanpa pengesahan bisa dibawa ke kantor notaris untuk proses balik nama. Tapi itulah yang saya butuhkan. Saya butuh mereka membawa surat palsu itu ke hadapan saksi-saksi yang sah untuk menyempurnakan tindak pidana mereka. Rabu pagi. Langit Jakarta cerah setelah berhari-hari mendung. Saya mengenakan kemeja putih yang rapi, rok pensil hitam, dan rambut disanggul rapi.
Saya memilih pakaian yang paling sopan dan serius karena hari ini bukan hari untuk bertengkar, melainkan hari untuk menegakkan hukum. Mendampingi saya adalah Pak Tirtayasa, seorang pengacara senior yang sangat saya hormati. Pak Tirta berusia di atas 40 tahun, bertubuh tegap, dengan wajah persegi yang tegas dan mata tajam yang seolah bisa menembus isi hati lawan bicaranya. Ketika saya menunjukkan seluruh berkas dan menceritakan kejadiannya, Pak Tirta hanya berkata satu kalimat, "Jangan biarkan kejahatan merajalela, bahkan dari dalam keluargamu sendiri. Kamu harus selesaikan ini sampai tuntas." Kantor notaris terletak di sebuah jalan ramai di kawasan Kuningan. Sesuai rencana, Maya membuat janji dengan keluarga Agus di sana pukul 9 pagi. Maya sudah menyewa seorang aktor figuran untuk berperan sebagai asisten pengusaha ekspatriat, membawa sebuah koper hitam yang tampak meyakinkan untuk menambah kepercayaan. Saya dan Pak Tirta duduk di sebuah kafe di seberang kantor notaris, mengamati dari balik kaca. Tepat pukul 8.45, sebuah taksi berhenti di depan kantor. Ibu Ratna turun pertama kali. Hari ini ia mengenakan gamis berwarna merah marun, lehernya dihiasi kalung emas besar, wajahnya dipoles bedak tebal dengan lipstik merah menyala. Di belakangnya ada Agus dan Rina. Agus mengenakan kemeja yang dimasukkan dengan asal, rambutnya diberi gel hingga berkilau. Rina, dengan perut yang sudah membuncit, tetap memaksakan diri memakai sepatu hak tinggi, mulutnya tak henti-hentinya tersenyum dan berbicara. Mereka bertiga berjalan dengan angkuh, menyuruh staf untuk membukakan pintu, dengan sikap sombong orang yang akan segera memegang uang 6 miliar rupiah. Maya menyambut mereka di lobi, dengan ramah mempersilakan mereka naik ke ruang VIP di lantai 2. Melalui pesan singkat, Maya terus memberi saya informasi terbaru. Saya tahu Maya sedang meminta mereka menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan untuk menyiapkan draft perjanjian uang muka. Ibu Ratna tanpa ragu mengeluarkan surat jual beli di bawah tangan itu, dengan bangga menepuk dada dan berkata, "Ini surat jual beli yang sah antara saya dan menantu saya berhak memutuskan segalanya." Maya berpura-pura memeriksa surat itu, mengangguk-angguk memuji kehati-hatian Ibu Ratna dalam jual beli, lalu menyuruh asistennya membuka koper hitam untuk menunjukkan tumpukan uang muka. Ketika mata Ibu Ratna, Agus, dan Rina terpaku pada tumpukan uang polimer yang masih baru, Maya diam-diam mengirim satu pesan singkat kepada saya, "Masuk." Saya menarik napas dalam-dalam, mengangguk pada Pak Tirta. Kami berdua menyeberang jalan, mendorong pintu masuk kantor notaris. Suara langkah kaki saya di tangga kayu bergema, setiap langkah terdengar kering dan tegas. Saat saya mendorong pintu ruang VIP dan masuk, senyum di bibir Ibu Ratna membeku. Agus yang sedang memegang pulpen untuk menandatangani surat tanda terima uang muka tiba-tiba berhenti, pulpennya jatuh dan menggelinding di atas meja. Rina ternganga. Matanya terbelalak menatap saya seolah melihat hantu. Suasana di ruangan itu seketika menjadi beku. "Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu mengikuti kami?" Ibu Ratna adalah orang pertama yang sadar. Ia menggebrak meja, berdiri, dan berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. Saya menarik kursi kosong, perlahan duduk di hadapan mereka. Saya melirik surat jual beli palsu yang tergeletak di meja, lalu mengangkat kepala menatap lurus ke mata ibu mertua saya, dengan nada sedingin es. "Saya datang untuk melihat sampai kapan ibu dan keluarga Agus akan memainkan sandiwara penipuan ini. Menjual rumah orang lain, tapi kalian berjalan dengan begitu santai seolah tidak terjadi apa-apa?" Maya segera merapikan draft perjanjian dan koper uang, mundur ke dekat dinding. Perannya telah selesai. Sekarang giliran saya membuka kartu. Kemunculan saya yang tiba-tiba bersama seorang pria berjas hitam yang serius membuat Agus merasa tidak nyaman. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menunjuk wajah saya. "Jaga bicaramu, kami menjual rumah kami sendiri. Apa urusannya denganmu sampai kamu menuduh sembarangan? Kamu sudah menjualnya pada ibu, ibu menjualnya pada kami. Hitam di atas putih ada di sini, keluar sekarang sebelum saya panggil satpam untuk mengusirmu." Saya tersenyum sinis, tidak menghiraukan pria dangkal itu.
Pak Tirtayasa kini maju selangkah dengan tenang. Ia mengeluarkan kartu advokatnya dari saku jas, meletakkannya di atas meja. Suaranya berat dan berwibawa. Selamat pagi, Ibu Ratna. Selamat pagi, Pak Agus, Bu Rina. Saya Tirtayasa, kuasa hukum dari Ibu Kirana. Saya minta semua pihak untuk tenang dan mendengarkan penjelasan saya mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan yang sedang kalian lakukan. Melihat kartu advokat, raut wajah Ibu Ratna mulai memucat. Rina mundur bersembunyi di belakang suaminya. Kedua tangannya memegangi perut buncitnya, matanya menunjukkan ketakutan. Agus berusaha mempertahankan sedikit harga dirinya yang tersisa, meninggikan suara. Pengacara memangnya kenapa? Pengacara juga harus bicara pakai akal sehat. Rumah ini sudah saya bayar, surat ini ada tanda tangan Kirana. Siapa yang berani bilang ini penipuan? Pak Tirtayasa mengeluarkan salinan SHM apartemen dan berkas bukti asal-usul aset dari tasnya, meletakkannya dengan rapi di samping surat palsu Ibu Ratna. Ia menunjuk kertas usang itu, suaranya setajam pisau. Pertama, sertifikat hak milik apartemen ini sepenuhnya atas nama pribadi Ibu Kirana. Apartemen ini diperoleh sebelum masa perkawinan. Seluruh aliran dana pembelian rumah terbukti merupakan aset pribadi Ibu Kirana dan keluarga dari pihak ibunya. Suami Ibu Kirana, atau dengan kata lain anak Ibu Ratna, tidak memiliki hak aset apapun di sini. Pak Tirta berhenti sejenak agar mereka bisa mencerna informasi itu, lalu melanjutkan dengan penekanan. Kedua, Ibu Ratna tidak memiliki surat kuasa yang sah dari Ibu Kirana untuk melakukan jual beli apartemen ini. Tindakan Ibu Ratna yang seenaknya membuat surat di bawah tangan, seenaknya menentukan harga dari 3 miliar menjadi 300 juta adalah sama sekali tidak sah. Terutama, tanda tangan dan cap jempol pada surat ini telah kami periksa secara forensik awal. Saya tegaskan, itu adalah pemalsuan. Memalsukan tanda tangan orang lain untuk merampas aset adalah pelanggaran hukum yang serius. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu Ratna gemetar, mulutnya tergagap. Saya ini ibu mertuanya. Saya berhak memutuskan. Saya tidak memalsukan. Dia sendiri yang tanda tangan. Jangan memfitnah saya. Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Ibu Ratna, perlu ibu ingat, kantor notaris ini memiliki sistem CCTV dengan rekaman audio dan video yang sangat jelas. Ucapan ibu barusan sudah terekam sebagai bukti. Berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penipuan, tindakan menggunakan tipu muslihat dengan membuat surat palsu untuk menguasai aset orang lain senilai di atas 2,5 juta rupiah sudah masuk dalam kategori pidana. 2. Dengan nilai objek 3 miliar rupiah, kalian akan dihadapkan pada ancaman hukuman penjara maksimal. Kalian berusaha merebut apartemen senilai 3 miliar, pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Kata penjara yang menggema di ruangan sunyi itu membuat Ibu Ratna terkulai lemas di kursinya. Agus ternganga, keringat mulai membasahi dahinya. Seluruh keluarga mereka, yang terbiasa menindas menantu di rumah, tidak pernah membayangkan bahwa satu tindakan serakah bisa mengantarkan mereka ke balik jeruji besi. Mereka hancur secara psikologis. Orang-orang yang kurang paham hukum ini selalu berpikir bahwa hukum rimba dan tradisi keluarga feodal bisa menutupi semua kejahatan. Kini, di hadapan pasal-pasal hukum yang kokoh, mereka menjadi pengecut dan menyedihkan. Suasana menjadi begitu mencekik. Rina mulai menangis sesenggukan, terus mengguncang lengan Agus. Mas, bagaimana ini, Mas? Aku sedang hamil. Aku tidak mau masuk penjara. Bu, Ibu bagaimana ini, kok malah mencelakakan kami? Mendengar putrinya menangis, Ibu Ratna yang merasa kasihan dan melihat dirinya di ambang penjara, memutuskan untuk memainkan kartu andalannya. Drama. Ia merosot dari kursi ke lantai, kedua tangannya menutupi wajah, mulai meraung-raung. Ya Tuhan, langit dan bumi. Menantuku berkomplot dengan orang luar untuk menjebloskan ibu mertuanya ke penjara. Ibu menjual rumah untuk adikmu agar dia punya tempat tinggal, tapi kamu tega menggugat ibumu sendiri ke pengadilan? Kamu menantu macam apa? Sungguh kejam, pembunuh tanpa pisau. Semuanya lihat. Ini dia menantu yang menggigit tangan yang memberinya makan. Ia menangis histeris.
Sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian staf notaris di luar. Agus melihat ibu mertuanya berakting, ikut-ikutan. Ia mencondongkan tubuh ke seberang meja, mencoba merebut berkas dan surat palsu itu untuk menghancurkan bukti. Sini. Tanpa surat-surat ini, kamu mau menuntut pakai apa? Jangan keterlaluan. Saya sudah mengantisipasi reaksi buruk ini. Saya mundur selangkah, membiarkan Pak Tirtayasa melindungi berkas-berkas itu dengan tubuhnya. Tangan Agus hanya menggapai udara kosong, dan ia cepat-cepat menariknya kembali saat bertemu dengan tatapan tajam pengacara itu. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, Pak Agus. Ini hanya salinan. Yang asli tersimpan aman di brankas bank, bersama dengan video rekaman CCTV yang menunjukkan Anda dan Ibu Ratna mendobrak kunci rumah Bu Kirana. Kalian sobek-sobek meja ini pun percuma. Pak Tirtayasa dengan tenang merapikan dokumen ke dalam tasnya. Saya maju ke depan, menatap ibu mertua saya yang merangkak di lantai. Suara saya tegas, tanpa belas kasihan. Ibu, hentikan sandiwara murahan ini. Di sini lembaga hukum, bukan pasar tempat ibu bisa berbuat sesukanya. Saya berikan keluarga ibu satu ultimatum terakhir. Jika ibu dan keluarga Agus tidak mau mendekam di penjara, kalian harus penuhi 3 syarat dari saya. Ibu Ratna berhenti menangis, mengangkat wajahnya yang luntur oleh riasan, menatap saya. Agus dan Rina juga menahan napas, mendengarkan. Pertama, dalam waktu 3 hari sejak hari ini, keluarga Agus harus membersihkan semua barang pribadi mereka dari apartemen saya, mengembalikannya ke kondisi semula seperti sebelum saya pergi. Kedua, kalian harus membayar ganti rugi sebesar 150 juta rupiah. Ini adalah biaya kerugian moral, biaya perbaikan dan penggantian seluruh sistem kunci, biaya sewa tempat tinggal saya selama beberapa hari terakhir, dan biaya untuk membuang semua perabotan dan kasur yang telah kalian kotori. Ketiga, kalian bertiga harus meminta maaf secara terbuka kepada saya di hadapan suami saya dan kerabat dari pihak ayah. 150 juta? Kamu mau merampok? Uang pembelian rumah 500 juta yang aku transfer itu, sekarang aku minta kembali, mana ada uang 200 juta untuk ganti rugimu. Ibu Ratna menjerit seperti ular yang ekornya terinjak. Agus juga tidak kalah kesal. Kakak jangan keterlaluan. Paling kami kembalikan rumahnya. Uang 300 juta kami, kakak kembalikan. Selesai. Mana ada ganti rugi sebesar itu? Saya menggelengkan kepala dengan dingin. Uang 500 juta itu tidak sepeser pun saya sentuh. Akan saya kembalikan langsung ke tangan ibu. Tapi ganti rugi 150 juta tidak bisa ditawar. Kejahatan perusakan properti dan penipuan tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Kalian tidak punya hak untuk menawar. Ibu Ratna tiba-tiba melompat, menyambar lengan saya hendak mencakar. Aku tidak mau ganti rugi. Kalau berani, panggil saja polisi. Aku lebih baik mati daripada memberikanmu 1 sen pun. Menantu kurang ajar. Sampai di titik ini, saya tahu bahwa belas kasihan tidak ada gunanya bagi orang-orang yang keras kepala ini. Mereka masih berpikir saya hanya menggertak. Mereka percaya bahwa hubungan menantu mertua akan mengikat saya dan membuat saya tidak berani bertindak sampai akhir. Mereka salah. Saya dengan tenang mengeluarkan ponsel dari saku, membuka kunci layar, dan menekan 3 angka, 110. Saya menyalakan loudspeaker. Suara tut-tut terdengar dingin di dalam ruangan. Mereka ingin menguji kekejaman saya akan kabulkan keinginan mereka. Dering telepon belum sampai 3 detik, sudah ada yang mengangkat. Halo, polisi 110, ada yang bisa dibantu? Suara seorang petugas pria terdengar jelas. Suara dari loudspeaker ponsel itu begitu tajam hingga membuat Rina terlonjak dan mundur ke sudut ruangan. Saya menarik napas dalam-dalam, dengan suara yang jelas dan teratur menjelaskan situasinya. Selamat siang, Pak. Saya Kirana. Saat ini saya berada di ruang VIP lantai 2 kantor notaris di Jalan Kuningan. Saya ingin melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan terorganisir. 2.
Kelompok pelaku yang terdiri dari 3 orang saat ini kami tahan di lokasi kejadian bersama seluruh barang bukti berupa surat-surat palsu yang bertujuan untuk memeras dan merampas apartemen senilai 3 miliar rupiah milik saya. Pelaku menunjukkan tanda-tanda agresif dan mengancam akan melakukan kekerasan. Mohon pihak berwenang segera mengirimkan petugas untuk menindaklanjuti. Petugas di seberang mengonfirmasi informasi, mencatat alamat, dan memberitahukan bahwa unit dari polsek terdekat akan tiba dalam waktu 15 menit. Saya menutup telepon, memasukkannya kembali ke dalam tas, lalu berdiri melipat tangan menatap ketiga anggota keluarga suami saya. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, kakinya gemetar tidak bisa berdiri tegak, ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Wajah Agus pucat, matanya terus melirik mencari jalan keluar, tapi pintu ruangan sudah dijaga oleh Maya. Kesombongan, sikap preman, dan makian pedas mereka tadi telah lenyap sama sekali. Yang tersisa adalah ketakutan yang luar biasa dari orang-orang yang tahu mereka telah terjerumus ke dalam kubangan hukum tanpa bisa keluar. Tepat 15 menit kemudian, sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan, lalu berhenti tepat di depan kantor notaris. 3 orang petugas berseragam hijau tua naik ke atas. Petugas berpangkat bribka yang memimpin melirik ke seluruh ruangan, menilai situasi, lalu bertanya, siapa yang tadi melapor ke 110? Saya dengan tenang maju ke depan. Saya yang menelepon, Pak. Saya menyerahkan KTP saya, lalu mempersilakan Pak Tirtayasa untuk menjelaskan detail kejadiannya. Pak Tirtayasa dengan profesional membuka tasnya, menunjukkan SHM asli, foto surat jual beli palsu, dan menyalakan tablet yang memutar video CCTV saat keluarga Ibu Ratna mendobrak kunci dan menduduki rumah. Setiap bukti disajikan dengan jelas, logis, dan tanpa celah. Petugas itu dengan saksama memeriksa dokumen, alisnya sedikit berkerut. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna dan Agus, suaranya tegas. Ibu Ratna, Pak Agus, apakah kalian mengakui bahwa tanda tangan pada surat ini kalian buat sendiri tanpa persetujuan dari Ibu Kirana? Apakah kalian sengaja menyewa tukang kunci untuk mendobrak apartemen di Pondok Indah untuk ditinggali? Ibu Ratna tergagap, air matanya berlinang. Pak Polisi, saya ini ibu mertuanya. Saya lihat rumah itu kosong, jadi saya wakilkan dia untuk menjualnya kepada adiknya dengan harga murah. Ini masalah keluarga, Pak. Kami selesaikan secara kekeluargaan. Saya tidak tahu kalau hukumnya serumit ini. Mohon maafkan saya, Pak. Agus buru-buru menimpali. Betul, Pak. Kami ini keluarga. Uang 300 juta juga sudah saya berikan kepada ibu saya. Ibu saya sudah mentransfernya ke kakak ipar saya. Ini hanya sengketa perdata biasa, Pak. Petugas polisi itu menggelengkan kepala dengan tegas. Masalah keluarga bukan berarti boleh melanggar hukum. Tidak ada aturan yang mengizinkan ibu mertua memalsukan tanda tangan menantunya untuk menjual aset pribadi menantunya. 6. Apartemen senilai 3 miliar kalian hargai 300 juta lalu menggunakan surat palsu untuk bertransaksi, ini bukan lagi sengketa perdata biasa. Tindakan ini jelas menunjukkan unsur pidana perampasan aset, nilainya sangat besar. Semua ikut kami ke kantor polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Perintah itu diucapkan dengan tegas. Rina menangis histeris, memegangi Agus tapi dipisahkan oleh seorang polwan. Ibu Ratna dan Agus diminta berjalan di depan di bawah pengawasan ketat 2 petugas. Saat melewati saya di pintu, Ibu Ratna berhenti sejenak. Ia mengangkat kepala. Matanya yang penuh kebencian menatap saya seolah ingin menelanku hidup-hidup, giginya bergemeletuk, mengeluarkan napas penuh dendam. Kamu kejam sekali, Kirana. Kamu habisi keluarga suamimu, kamu akan kena karma. Saya tidak menghindari tatapan itu. Saya tersenyum tipis, senyum paling tajam dan tenang yang pernah saya berikan. Karma itu urusan Tuhan, Bu. Tapi penjara itu pilihan dari keserakahan ibu sendiri. Silakan jalan, Bu. Waktu di dalam sana masih panjang. Ibu Ratna gemetar, berbalik, dan berjalan terseok-seok menuruni tangga bersama menantunya yang pengecut. Saya berdiri di lantai 2, melihat mereka digiring ke mobil patroli. Pintu mobil dibanting tertutup, mengurung semua niat jahat mereka.
Setengah perjalanan telah terlewati, tapi saya tahu badai sesungguhnya dari kerabat yang sok bermoral baru akan dimulai. Keesokan paginya, matahari terbit agak terlambat. Sinar mentari yang lemah mencoba menembus kabut tebal musim hujan di Jakarta. Semalam saya tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan ibu mertua dan adik ipar yang masuk ke mobil polisi terus berulang di kepala saya. Pihak penyidik telah menahan mereka 24 jam untuk pemeriksaan awal dan pengumpulan bukti lebih lanjut. Saya tahu, dengan tingkat keseriusan kasus ini, ruang tahanan hanyalah awal dari serangkaian hari panjang berhadapan dengan hukum. Saya membuat secangkir air hangat dengan madu, duduk meringkuk di kursi kayu kecil di apartemen servis sempit di Tebet. Ruangan begitu sunyi hingga saya bisa mendengar detak jam di dinding. Tepat pukul 8 pagi. Ketukan pintu yang bertubi-tubi memecah keheningan. Saya bangkit. Dengan hati-hati mengintip dari lubang pintu. Di luar bukan pemilik kos, bukan juga kurir, melainkan Tante Melati dan Om Budi. Tante Melati adalah adik kandung ibu mertua saya, sedangkan Om Budi adalah adik bungsu dari pihak ayah suami saya. Inilah pasukan kerabat yang sudah saya duga kedatangannya. Orang-orang yang selalu menyebut diri mereka sebagai tetua, selalu membawa-bawa label moralitas keluarga untuk menekan anak-anak muda, terutama menantu yang dianggap orang luar. Saya perlahan membuka pintu, menjaga jarak. Selamat pagi, Tante, Om. Pagi-pagi begini mencari saya, ada apa ya? Tante Melati membawa sekeranjang buah yang dibungkus plastik merah, wajahnya berusaha tersenyum ramah, tapi matanya jelas menunjukkan selidik. Dia mendorong pintu sedikit dan masuk. Matanya memandang sekeliling kamar sempit itu dengan ekspresi prihatin yang dilebih-lebihkan. Kasihan sekali kamu, nak, punya rumah bagus tidak ditempati, malah tinggal di tempat sempit begini. Tante dengar ada masalah besar di keluarga sampai dibawa ke kantor polisi, Tante jadi khawatir. Pagi ini Tante sama Om langsung ke sini untuk melihat keadaanmu. Om Budi berdeham, menarik kursi plastik dan duduk dengan menyilangkan kaki, dengan sikap seorang tetua yang datang untuk menengahi. Duduk sini, nak. Om dan Tante mau bicara hal penting. Keluarga kita sedang baik-baik saja. Kenapa kamu bikin ulah sampai ibu mertua dan adik iparmu masuk sel? Saya tidak menerima keranjang buah itu, juga tidak membuatkan minum, hanya menarik kursi kayu dan duduk di hadapan mereka. Ucapan Om Budi sudah jelas menunjukkan tujuan kedatangan mereka. Mereka bukan datang untuk menjenguk atau melindungi saya. Mereka datang untuk menekan dan memaksa saya mengalah. Maaf, Om. Bukan saya yang berbuat ulah. Tapi ibu mertua dan Agus yang harus menanggung akibat perbuatan mereka. Mereka memalsukan dokumen. Merampas aset pribadi saya senilai 3 miliar rupiah. Hukum sudah jelas mengaturnya. Saya hanya melaporkan untuk melindungi hasil jerih payah saya. Tante Melati langsung menepuk pahanya, memulai ceramah moralitasnya yang klise. Perempuan itu kalau sudah menikah, hartamu ya jadi harta keluarga suami. Ibumu itu sudah tua, mungkin lagi hilaf. Menjual murah rumah itu ke Rina juga karena kasihan adiknya sedang susah. Kamu sebagai kakak ipar, bukannya membantu, malah menjerumuskan ibu mertuamu sendiri. Kamu ini keterlaluan, nanti mau taruh di mana mukamu? Tante bilang ya. Kamu cabut saja laporannya. Biar tante yang jamin ibumu. Uang penjualan rumah 500 juta kan sudah ditransfer. Sekarang tante dan kerabat lain kumpulkan uang, kami ganti rugi tambahan 100 juta, jadi 600 juta. Kamu terima uangnya, kita lupakan semuanya, jaga nama baik keluarga, jaga kehormatan Bima suamimu. Tante Melati berbicara panjang lebar seolah sudah berlatih sebelumnya. Di mata mereka, 5 miliar rupiah dan harga diri saya bisa dengan mudah ditukar dengan 600 juta dan 2 kata kosong kekeluargaan. Mereka menggunakan kedok keluarga untuk melegalkan perampokan, menggunakan tekanan usia untuk memaksa saya menelan kekecewaan ini. Suasana di ruangan menjadi hening. Saya melipat tangan di dada. Mata saya menyapu wajah Om Budi yang puas dan senyum Tante Melati yang sombong. Mereka yakin seorang wanita muda seperti saya, yang tinggal jauh dari keluarga, pasti akan goyah oleh ancaman yang dibalut dengan sedikit uang. Mereka pikir saya akan takut pada gosip, takut keluarga berantakan, takut diceraikan suami,
sehingga akan pasrah menerima. Saya menarik napas panjang, menegakkan punggung. Saat saya berbicara, suara saya dingin dan tajam seperti pecahan kaca. Terima kasih Tante Melati dan Om Budi sudah repot-repot memikirkan keluarga saya, tapi sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini. Rasa kekeluargaan tidak dibangun di atas penipuan dan perampasan. Jika ibu mertua benar-benar menganggap saya menantunya, dia tidak akan memalsukan tanda tangan saya, mendobrak rumah saya, dan mengusir saya di tengah malam. Jika Agus dan Rina tahu diri, mereka tidak akan mengambil hak orang lain. Tante Melati hendak memotong, tapi saya dengan tegas mengangkat tangan, melanjutkan dengan suara lebih keras, menekankan setiap kata. Tante Melati. Seingat saya Tante punya ruko di pinggir jalan raya di Bintaro, lokasinya sangat strategis, harga pasarnya sekarang tidak kurang dari 10 miliar rupiah. Saat ini saya dan suami juga sedang kesulitan, saya ingin membuka kantor hukum tapi belum punya tempat. Karena Tante kasihan pada keponakan, bagaimana kalau Tante jual ruko itu ke saya seharga 1 miliar saja? Saya bayar tunai hari ini. Tante langsung balik nama sertifikatnya atas nama saya demi rasa kekeluargaan kita. Bagaimana Tante? Tante Melati terperanjat, wajahnya langsung memerah karena marah. Matanya melotot, suaranya melengking. Kamu gila ya? Ruko 10 miliar Tante kamu tawar 1 miliar? Kamu sudah tidak waras mau merampok di siang bolong? Itu hasil keringat Tante dan Om seumur hidup. Mana ada ceritanya dijual murah seperti itu? Saya tertawa. Tawa paling sinis dan getir untuk orang-orang munafik di hadapan saya. Ucapan Tante Melati barusan adalah jerat yang mengikat argumen konyol yang baru saja ia gunakan untuk menekan saya. Lalu kenapa Tante memaksa saya menjual murah hasil keringat saya? Saya berdiri, menggebrak meja, hingga mereka berdua terkejut. Apartemen 3 miliar itu adalah hasil kerja keras saya dan keringat orang tua saya di kampung yang menabung sedikit demi sedikit untuk saya. Kenapa saat ibu mertua saya menjualnya seharga 300 juta, atau 1/10 dari nilainya, Tante menyebutnya sebagai rasa kasihan? Tapi saat saya menawar aset Tante dengan harga 1/10, Tante memaki saya perampok? Moralitas macam apa yang punya standar ganda seperti itu Tante? Om Budi terdiam, wajahnya pucat pasi tidak bisa berkata-kata. Ia menggaruk kepalanya, mencoba mencari alasan lain. Tapi kalau kamu lapor polisi, nanti Bima pulang dia bisa menceraikanmu. Nah, perempuan sehebat apapun kalau kehilangan suami, tidak ada harganya. Biar saya perjelas, Om. Jika Bima adalah orang yang bisa membedakan mana yang benar dan salah, dia akan mendukung saya menggunakan hukum untuk melindungi aset saya dan menghukum kejahatan. Tapi jika dia membabi buta membela keserakahan keluarganya dan meminta cerai, suami seperti itu tidak perlu saya pertahankan. Saya hidup di bawah perlindungan hukum, saya tidak butuh belas kasihan atau cinta dari siapapun. Uang 100 juta Tante dan Om, bawa pulang saja untuk anak-anak kalian. Saya hanya akan menerima ganti rugi 150 juta dan meminta mereka keluar dari rumah saya. Jika tidak, tuntutan pidana akan saya lanjutkan sesuai jadwal. Silakan Tante dan Om pergi. Saya masih ada pekerjaan. Saya dengan tegas berjalan membuka pintu lebar-lebar, mempersilakan mereka keluar. Tante Melati dan Om Budi berdiri dengan kesal. Tante Melati mengambil keranjang buahnya, berjalan keluar sambil terus mengumpat bahwa saya berdarah dingin dan tidak tahu sopan santun. Mereka berjalan gontai menyusuri koridor, membawa rasa malu dari orang-orang yang mencoba menceramahi dengan moralitas palsu tapi akhirnya terbongkar kedoknya. Malam tiba. Udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan mulai turun rintik-rintik. Mengetuk jendela kamar kos, saya duduk di depan laptop, memeriksa kembali semua berkas hukum dan pasal-pasal yang relevan untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya dengan penyidik. Telepon berdering, pesan dari Pak Tono, Satpam apartemen, memberitahu bahwa keluarga suami saya belum menunjukkan tanda-tanda akan berkemas. Batas waktu 3 hari yang saya berikan akan segera berakhir, sepertinya mereka masih ingin keras kepala. Tepat pukul 11 malam, pintu kamar kos saya diketuk lagi. Kali ini ketukannya lebih pelan, ragu-ragu. Saya mengerutkan kening, mengintip dari lubang pintu.
Cahaya koridor menerangi dua wajah pucat dan lelah, Agus dan Rina. Sepertinya Agus sudah dibebaskan setelah 24 jam penahanan. Karena ia bukan pelaku utama yang menandatangani surat palsu dan Rina sedang hamil, ia mendapat penangguhan penahanan. Tapi statusnya pasti sebagai tahanan kota. Mereka datang ke sini tengah malam, pasti bukan untuk menanyakan kabar saya. Saya membuka pintu. Berbeda jauh dengan sikap preman saat melemparkan koper saya, Agus kini tampak kuyu, jenggotnya tidak terurus, matanya menunjukkan kepanikan. Ia berdiri di samping, mendorong Rina ke depan. Rina mengenakan daster hamil yang longgar, rambutnya acak-acakan. Begitu melihat saya, Rina langsung berlutut di lantai yang dingin, menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. "Kak Kirana, aku mohon, Kak. Aku mohon, selamatkan keluarga kami. Maafkan ibu dan suamiku, Kak." Saya mundur selangkah, menghindari pelukannya. Saya tidak suka menerima sujud dari orang lain, apalagi air mata yang penuh perhitungan ini. Berdiri. "Ada apa? Masuk dan bicarakan baik-baik. Tengah malam begini, jangan membuat keributan, mengganggu tetangga." Rina berdiri dengan goyah, berpegangan pada lengan Agus dan masuk ke dalam. Ia duduk di tepi ranjang, melanjutkan tangisannya. "Kak, polisi bilang kasus ibu dan suamiku berat. Kalau sampai ke pengadilan, bisa dipenjara belasan tahun. Aku sedang hamil 6 bulan. Kalau Mas Agus dipenjara, anakku lahir tanpa ayah. Bagaimana nasibku nanti? Ibu sudah tua. Masuk penjara mana kuat? Aku tahu kami salah. Besok kami akan kembalikan rumahnya. Kakak tolong cabut laporannya ya, Kak." Saya menuangkan 2 gelas air putih, meletakkannya di meja, dengan tenang menatap adik ipar saya yang sedang berakting sedih. Air mata Rina mengalir deras, tapi saya tidak merasakan penyesalan yang tulus di dalamnya. Mereka menangis karena takut pada hukum, takut pada ancaman penjara, bukan karena menyesali luka dan penghinaan yang telah mereka sebabkan. "Rina, kamu akan menjadi seorang ibu, seharusnya kamu tahu bahwa orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Agus tidak ditangkap polisi tanpa sebab. Perampasan rumah saya adalah perbuatan yang kalian rencanakan dan lakukan dengan sengaja. Saat kalian membawa surat palsu ke notaris untuk mendapatkan 4 miliar, apa kalian ingat hukum? Saat Agus memakiku dan melemparkan barang-barangku ke jalan, apa kalian pikir saya juga manusia yang butuh tempat tinggal?" Agus menunduk, menjawab lirih, "Kak Kirana, aku tahu aku salah. Aku bodoh karena menuruti ibu. Jadi begini akibatnya. Tolong maafkan aku, Kak. Beri aku kesempatan." Sikap Agus yang lari dari tanggung jawab semakin membuat saya muak. Seorang pria yang tega menyalahkan ibu kandung dan ibu mertuanya untuk menyelamatkan diri sendiri tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Saya menggelengkan kepala dengan tegas, suara saya tajam tanpa ruang untuk negosiasi. "Saya sudah jelaskan di kantor notaris. Syarat saya tidak berubah. Kembalikan rumah seperti semula, ganti rugi 150 juta rupiah, dan minta maaf secara terbuka di hadapan kerabat. Jika kalian penuhi 3 syarat itu, saya akan mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan keringanan hukuman, tapi mencabut laporan itu tidak mungkin. Karena kasus penipuan dengan nilai di atas 2,5 juta rupiah bukan delik aduan. Polisi sudah punya bukti. Mereka akan melanjutkan proses hukum sesuai prosedur. 2. Saya hanya bisa membantu meringankan hukuman, bukan membebaskan kalian dari kejahatan. Uang ganti rugi 150 juta adalah harga yang harus kalian bayar untuk keserakahan kalian." Mendengar angka 150 juta, tangis Rina perlahan mereda. Matanya yang licik menatap saya dengan penuh perhitungan, keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik sebelum sifat asli adik ipar saya terungkap. Permohonan tidak berhasil. Rina tahu air mata buayanya tidak bisa menggoyahkan keteguhan saya. Ia menyeka air mata palsunya, perlahan berdiri tegak. Sikap memelasnya tadi lenyap, digantikan oleh wajah kurang ajar dan tatapan menantang. "Kak Kirana, jangan keterlaluan. 150 juta itu bukan uang sedikit, kami dapat dari mana? Kalau kakak mau menjerumuskan kami, jangan harap kakak bisa hidup tenang juga." Saya mengangkat alis,
melipat tangan menatap perubahan drastis Rina. "Oh ya, kamu mau melakukan apa padaku?" Rina berkacak pinggang, mengangkat dagunya dan mengancam. "Jangan lupa kamu masih menantu di keluarga ini. Kalau kamu tetap memaksa suamiku ganti rugi dan menjebloskan ibuku ke penjara, aku akan langsung menyebarkan ceritamu di media sosial. Aku akan sewa buzzer untuk menulis bahwa kamu itu perempuan gatal, selingkuh dengan adik iparmu sendiri saat suamimu dinas. Aku akan fitnah kamu selingkuh, ketahuan ibu mertua. Makanya kamu balas dendam dengan menjebloskan mereka ke penjara untuk membungkam mereka." Media sosial sekarang kuat, netizen suka cerita-cerita drama, kita lihat saja nanti. Apa kamu masih punya muka untuk bekerja? Apa kamu masih punya harga diri? Mas Bima suamimu pasti akan langsung menceraikanmu. Mendengar ancaman istrinya, Agus yang tadinya terkejut, matanya kini berbinar dengan harapan licik, ia diam. Secara tidak langsung menyetujui rencana kotor istrinya. Mereka berpikir merusak nama baik, seorang wanita adalah senjata pamungkas untuk memaksa saya mundur. Mereka yakin orang kantoran yang menjaga reputasi seperti saya akan takut dengan skenario difitnah di media sosial. Saya berdiri diam. Saya tidak marah, tidak juga panik. Saya hanya merasakan kesedihan yang mendalam bercampur dengan rasa jijik yang luar biasa terhadap orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan suami saya. Mereka bukan hanya serakah dan bodoh, tapi juga sangat licik. Saya tertawa kecil. Suara tawa saya di malam yang sunyi membuat Rina dan Agus terkejut. Tawa saya bukan karena takut, melainkan keyakinan mutlak dari seseorang yang memegang kendali. Saya berjalan santai ke meja kerja, mengambil ponsel yang tergeletak terbalik. Saya membuka aplikasi perekam suara. Sebuah file audio yang baru saja tersimpan beberapa detik yang lalu muncul di layar. Saya menekan tombol putar. Suara melengking Rina yang penuh kedengkian dan perhitungan tadi terdengar jelas dari speaker kecil, setiap kata terekam sempurna. Dari ancamannya akan memfitnah saya berselingkuh hingga rencananya merusak nama baik dan rumah tangga saya. Semuanya terekam tanpa kurang satu kata pun. Wajah Rina pucat pasi. Kakinya lemas, ia harus berpegangan pada bahu Agus agar tidak jatuh. Agus ternganga, menatap ponsel di tangan saya seolah melihat bom waktu. Mereka sama sekali tidak menyangka saya punya kebiasaan merekam setiap percakapan penting. Itu adalah keterampilan dasar yang diajarkan selama 4 tahun kuliah hukum. Selalu kumpulkan bukti dalam setiap situasi untuk melindungi diri dari orang-orang licik. "Rina, kamu pikir saya anak kecil yang bisa kamu takuti dengan trik kotor seperti itu?" Pasal 311 KUHP mengatur dengan jelas tentang pencemaran nama baik, menyebarkan informasi bohong untuk merusak kehormatan orang lain bisa diancam hukuman penjara. Kamu hamil, mungkin bisa dapat penangguhan, tapi catatan kriminal itu akan melekat seumur hidupmu. Saya maju selangkah, mendekatkan ponsel ke wajah Agus dan Rina. "Rekaman ini sudah saya unggah ke cloud. Silakan posting fitnahmu di media sosial." Begitu tulisan itu muncul, rekaman ini akan langsung saya serahkan ke penyidik bersama dengan laporan pidana pemerasan dan pencemaran nama baik. Saat itu, bukan hanya Agus dan Ibu, tapi kamu sendiri juga akan ikut masuk penjara. Apa keluarga kalian begitu suka reuni di balik jeruji besi? Rina sangat ketakutan. Giginya bergemeletuk. Ia gemetar sambil menyatukan kedua tangannya di depan dada. "Aku mohon, Kak. Aku salah bicara. Maafkan aku, jangan laporkan aku. Besok aku suruh Mas Agus kemasi barang, aku akan cari uang untuk ganti rugi. Aku mohon, Kak." Tanpa harga diri lagi, Agus menarik tangan istrinya mundur ke pintu, sambil terus membungkuk. "Kak Kirana, kami pergi sekarang. Kami tidak berani lagi. Kakak jaga kesehatan." Mereka berdua membuka pintu dan lari terbirit-birit. Suara langkah kaki mereka yang tergesa-gesa terdengar di koridor lalu hilang di telan pintu lift. Saya berdiri di dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat, menghela napas lelah. Pertarungan psikologis dengan orang-orang licik ini telah menguras tenaga saya. Tapi saya tidak boleh jatuh, karena besok saya akan menghadapi ujian terbesar dalam hidup saya sebagai seorang istri, kepulangan Bima. Sabtu pagi, langit cerah dan udaranya sejuk. Sesuai jadwal,
Penerbangan Bima dari Jepang akan mendarat di Soekarno-Hatta pukul 10 pagi. Sejak kejadian heboh dengan keluarga suami, saya sama sekali tidak berinisiatif menghubunginya. Saya ingin dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan yang lebih penting, saya ingin melihat reaksi pertamanya saat menerima informasi dari pihak keluarganya. Saya tahu begitu ia menyalakan ponsel, ia akan menerima puluhan panggilan tak terjawab dan pesan tangisan minta tolong dari Tante Melati, Om Budi, Rina, dan kerabat lainnya. Mereka pasti akan mengarang cerita sedih, di mana Ibu Ratna adalah ibu yang baik hati dan tidak bersalah yang dijebak oleh menantunya yang kejam. Mereka akan menggambarkan saya sebagai iblis serakah yang tidak punya rasa kemanusiaan. Tepat pukul 12 siang, ponsel saya berdering. Di layar muncul nama suamiku. Saya menatap layar beberapa saat, menarik napas dalam untuk menenangkan diri, lalu menerima panggilan. "Halo, Mas sudah sampai?" Saya memulai, berusaha menjaga suara tetap tenang seperti biasa. "Kirana, kamu di mana?" "Aku di depan pintu kosmu." Suara Bima serak, penuh kelelahan dan kecemasan. Saya terkejut ia tidak langsung pulang ke rumah ibunya di Tanah Abang, melainkan datang ke alamat kos saya. Mungkin Pak Tono, satpam apartemen, yang memberinya alamat saat ia ke sana mencari saya. Saya bergegas membuka pintu. Bima berdiri di sana, setelannya kusut, wajahnya kuyu setelah penerbangan panjang. Melihat saya baik-baik saja, ia menghela napas lega, melepaskan pegangan kopernya, dan langsung memeluk saya. "Kamu tidak apa-apa? Aku dengar dari semua orang. Ibu ditangkap polisi, apartemen kita disegel, kamu pindah ke kos. Sebenarnya apa yang terjadi?" Ia melepaskan pelukannya, matanya menatap saya penuh kesedihan dan kebingungan. Saya menarik kopernya ke dalam kamar, menutup pintu. Saya menuangkan segelas air hangat untuknya, menunggunya minum hingga habis, baru saya mulai bicara. "Duduk dulu, Mas. Aku akan tunjukkan semua kebenarannya, kebenaran yang tidak dipelintir oleh keluargamu." Saya membuka map, mengeluarkan satu persatu bukti dan meletakkannya di meja di hadapan Bima. SHM atas nama saya, PJB, rekening koran. Lalu saya tunjukkan foto surat jual beli palsu yang dibuat Ibu Ratna. Dan terakhir, saya membuka laptop dan memutar video rekaman CCTV yang menunjukkan ibunya dan keluarga Agus mendobrak kunci dan menduduki apartemen saya saat saya pergi. Bima duduk diam seperti patung. Matanya menelusuri setiap lembar kertas, setiap tulisan palsu, dan terpaku pada layar laptop. Ketika melihat gambar ibunya yang ia hormati dengan tangannya sendiri merusak rumah tangga anak dan menantunya, tangannya yang berada di atas paha terkepal erat. Urat-urat di punggung tangannya menonjol, menunjukkan ia sedang menahan amarah dan kekecewaan yang luar biasa. Aku sudah menempuh jalur hukum yang benar. Ibu dan Agus membawa surat palsu itu ke notaris untuk menjual rumahku seharga 4 miliar. Aku terpaksa lapor polisi untuk menghentikan mereka. Kerabat Mas datang menekanku untuk menerima beberapa ratus juta dan diam. Rina datang ke sini mengancam akan memfitnahku selingkuh dengan Agus agar aku mencabut laporan. Semua bukti rekamannya aku punya. Saya menceritakan semuanya dengan tenang, tanpa tambahan, tanpa tangisan. Saya menunggu satu kalimat darinya. Saya sudah siap dengan skenario terburuk. Jika ia memilih membela ibunya, jika ia menyalahkan saya akan langsung menandatangani surat cerai yang sudah saya siapkan di laci. Bima memejamkan mata, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Sebuah gestur yang penuh dengan pergulatan batin seorang pria yang berdiri di antara dua wanita terpenting dalam hidupnya. Keheningan yang mencekik menyelimuti ruangan, hanya suara kipas angin yang terdengar. Tiba-tiba Bima membuka matanya. Tatapannya tidak lagi bingung, melainkan penuh ketegasan yang jarang saya lihat pada suami saya yang lembut itu. Ia mengulurkan tangan, menggenggam kedua tangan saya yang dingin. "Kirana, aku minta maaf. Aku ribuan kali minta maaf padamu. Aku yang salah. Aku pergi kerja jauh dan membiarkan istriku menanggung semua ini dari keluargaku sendiri." Ia mengucapkan setiap kata dengan jelas, suaranya bergetar tapi matanya menyala. "Ibuku sudah salah. Sangat salah. Dia dan keluarga Agus sudah dibutakan oleh keserakahan,
menginjak-injak hukum dan ikatan keluarga. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Kirana. Kalau kamu mengalah, mereka akan semakin menjadi-jadi. Tenang saja, aku suamimu, aku akan berada di pihak yang benar. Mereka yang salah harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Kamu tidak berjuang sendirian lagi, ada aku di sini. Air mata saya yang selama ini saya tahan, tiba-tiba mengalir deras. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu saya telah memilih pria yang tepat. Ketegasan Bima dalam membela istrinya telah menyalakan api hangat di hati saya yang dingin. Pertarungan ini tidak lagi saya jalani sendirian. Besok adalah sidang mediasi di pengadilan sebelum kasus ini dilimpahkan. Kehadirannya akan menjadi pukulan telak terakhir bagi harapan keluarga suami saya. Senin pagi, langit Jakarta cerah. Saya mengenakan setelan kerja abu-abu yang elegan, rambut dikepang rapi, membawa map kulit berisi semua berkas hukum, melangkah masuk ke gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini adalah sidang mediasi sebelum penyidik kepolisian secara resmi memutuskan untuk menaikkan status kasus ke penyidikan. Hukum selalu memiliki sisi kemanusiaan, memberikan kesempatan terakhir bagi para pihak untuk berdamai dan memperbaiki konsekuensi perdata, sebagai pertimbangan untuk tidak melanjutkan ke proses pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan keluarga. Namun, keputusan sepenuhnya ada di tangan saya sebagai korban. Mendampingi saya masih Pak Tirtayasa, dengan sikapnya yang tenang dan profesional. Ruangan mediasi itu luas dan khidmat, dengan meja kayu besar berbentuk U. Hakim mediator memimpin sidang, di sampingnya seorang panitera sedang menyiapkan berita acara. Di seberang, Ibu Ratna dan Agus sudah duduk. Mereka diantar oleh petugas dari rutan. Penampilan mereka sangat berbeda. Tidak ada lagi ibu mertua yang angkuh atau adik ipar yang preman. Ibu Ratna rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu dan keriput, jaket tipisnya tampak kumal. Agus terlihat lesu, matanya cekung, jenggotnya tidak terurus, terus menggosok kedua tangannya karena cemas. Di barisan belakang, Rina duduk dengan perutnya yang semakin besar, terus menyeka air mata. Hakim mengetuk palu, menyatakan sidang mediasi dimulai. Ia meminta para pihak menceritakan kembali kejadian dengan singkat dan jujur. Begitu hakim selesai bicara, Ibu Ratna langsung berdiri. Ia memainkan drama lamanya, air mata berlinang, suaranya bergetar. Yang mulia hakim, saya dianiaya. Saya ini seorang ibu tua, seumur hidup berkorban untuk anak cucu. Saya melihat anak dan menantu saya tinggal di rumah mewah, sementara anak perempuan saya harus mengontrak. Karena kasihan, saya berinisiatif menjual apartemen itu kepada anak perempuan saya dengan harga murah agar mereka punya tempat tinggal. Saya sama sekali tidak berniat merampas harta siapapun, menantu saya sendiri yang setuju menjual. Dia sendiri yang tanda tangan di surat itu. Uang 500 juta juga sudah saya berikan. Tapi sekarang dia berbalik, berkomplot dengan orang luar untuk memfitnah saya. Dia ingin menjebloskan saya ke penjara agar bisa menguasai semua harta. Mohon Yang Mulia melihat ketidakadilan yang saya alami sebagai seorang ibu. Ibu Ratna menangis histeris, berusaha memerankan wanita desa yang lugu yang dianiaya oleh menantu kota yang licik. Ucapannya lancar, membuktikan ia sudah menyiapkan skenario ini dengan matang selama di tahanan. Agus melihat ibu mertuanya berakting, langsung ikut berdiri. Yang Mulia, saya adalah pembeli yang beritikat baik. Ibu mertua saya bilang kakak ipar saya sudah setuju menjual rumah seharga 300 juta. Saya percaya pada keluarga, makanya saya kumpulkan semua uang saya untuk diberikan pada ibu mertua. Saya sama sekali tidak tahu kalau surat itu palsu, saya juga korban di sini. Saya korban dari konflik antara menantu dan mertua. Rumah itu saya beli dengan hasil keringat saya, mohon hukum melindungi rakyat kecil seperti saya. Ucapan Agus membuat saya mual. Ia tega menginjak-injak moral. Menyalahkan semua pada ibu mertuanya untuk lari dari tanggung jawab. Sifat pengecut dan egoisnya akhirnya terungkap di hadapan penegak hukum. Hakim mengerutkan kening menatap Ibu Ratna dan Agus, tatapannya sangat tajam. Ibu Ratna, Pak Agus, kalian harus paham.
Penyidik sudah melakukan uji forensik terhadap tanda tangan dan cap jempol di surat jual beli itu. Hasilnya memastikan itu bukan tanda tangan dan cap jempol Ibu Kirana. CCTV gedung juga merekam dengan jelas saat kalian menyewa tukang kunci untuk mendobrak apartemen. Bukti-bukti fisik ini tidak bisa dibantah dengan kata-kata kosong. Di sini, pengadilan hanya mempertimbangkan sikap kooperatif kalian dalam memperbaiki konsekuensi sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya. Ibu Ratna masih ngotot. Yang mulia, saya ini ibunya, hartanya ya harta keluarga saya juga. Hukum juga harus mempertimbangkan rasa kekeluargaan. Mana ada ceritanya menantu menggugat ibu mertuanya ke penjara hanya karena menjual rumah. Dia itu anak durhaka. Tepat saat itu, pintu ruang mediasi tiba-tiba terbuka. Engselnya berderit menarik perhatian semua orang. Suasana yang tegang sejenak mereda. Seorang pria tinggi tegap mengenakan kemeja putih masuk dengan langkah mantap. Itu adalah Bima. Suami saya. Kemunculan Bima seperti siraman air dingin di tengah ruangan yang panas. Ibu Ratna yang sedang meraung-raung langsung terdiam, matanya berbinar. Ia buru-buru mengulurkan tangan ke arah Bima seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Bima, anakku, kamu sudah pulang. Selamatkan ibu. Nak, lihat kelakuan istrimu yang kurang ajar ini. Dia berkomplot dengan pengacara luar untuk menjebloskan ibu ke penjara. Dia fitnah ibu memalsukan surat. Kamu suaminya, suruh dia cabut laporannya sekarang juga. Keluarga kita tidak bisa menerima perempuan beracun seperti dia. Usir dia dari rumah sekarang juga. Rina di belakang ikut menimpali sambil menangis. Mas, kasihanilah ibu dan keluarga kita. Kak Kirana sudah menjerumuskan kita. Dia minta kami ganti rugi 150 juta. Kami dapat uang dari mana? Tolong suruh kakak maafkan ibu dan Mas Agus, Mas. Baik Ibu Ratna maupun Rina yakin bahwa pria yang selalu penurut dan mengalah pada ibunya seperti Bima pasti akan marah besar melihat keluarganya diseret ke pengadilan oleh istrinya. Mereka menantikan adegan Bima menerjang saya, memakiku, dan menyuruh saya berlutut meminta maaf. Mereka menggunakan ikatan ibu anak dan saudara untuk memanipulasi psikologinya, berharap menjadikannya senjata terkuat untuk menyerang saya. Saya duduk diam, menatap Bima dengan tenang. Saya sudah memberitahunya seluruh kebenaran, saya sudah memberinya pilihan. Sekarang saatnya, ia menunjukkan sikap sebagai seorang pria, seorang suami, di antara kebaikan dan kejahatan, antara hukum dan pembelaan buta. Bima tidak menoleh ke arah Ibu Ratna, juga tidak menjawab Rina. Ia berjalan mantap melewati meja, berhenti tepat di samping kursi saya. Ia menunduk memberi hormat pada hakim dan panitera, baru kemudian berbalik menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Wajahnya dingin, matanya memerah menahan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ibu diam. Jangan paksa istriku lagi. Suara Bima terdengar jelas, setiap katanya seperti pukulan palu di ruangan yang sunyi. Ibu Ratna terperangah. Senyumnya yang dipaksakan lenyap, kedua tangannya terkulai lemas. Apa maksudmu? Kamu membentak ibumu, ibu yang melahirkanmu, tapi kamu membela istri yang orang lain itu untuk melawan ibumu sendiri? Bima menarik napas dalam, suaranya semakin keras, menunjukkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ibu tidak perlu bersandiwara lagi di hadapan penegak hukum. Aku sudah melihat semua buktinya. Aku sudah melihat video saat ibu membawa tukang kunci mendobrak rumah istriku. Aku sudah melihat surat jual beli dengan tanda tangan palsu yang konyol itu. Apartemen 3 miliar itu hasil keringat istriku, uang pensiun kakek neneknya yang ditabung. Ibu dan keluarga Agus berkomplot merampasnya, bahkan memakinya dan membuang barang-barangnya. Ibu adalah seorang ibu, tapi ibu tidak punya moral seorang ibu. Wajah Agus memucat, hendak membela diri, tapi Bima menunjuk lurus ke wajahnya, berteriak, "Kamu diam, Agus, kamu laki-laki tapi hanya bisa bergantung pada perempuan. Kamu ikut melakukan kejahatan, sekarang menyalahkan semua pada ibu mertuamu untuk lari dari tanggung jawab. Kamu tidak pantas disebut laki-laki." Bima berbalik menatap hakim. Suaranya kembali tenang dan tegas. "Yang mulia, saya Bima.
Suami dari korban, Kirana. Saya mengonfirmasi semua yang dilaporkan istri saya adalah benar. Saya mendukung penuh keputusannya untuk menempuh jalur hukum. Lalu, Bima menoleh menatap lurus ke mata Ibu Ratna, mengucapkan satu kalimat terakhir yang meruntuhkan benteng harapan keluarganya. Ibu dengar baik-baik. Jika ibu dan keluarga Agus tidak segera menerima syarat mediasi, mengembalikan rumah, dan membayar ganti rugi pada Kirana, maka aku sendiri yang akan menyerahkan bukti-bukti lain dan menjadi saksi di pengadilan untuk menjebloskan ibu dan adik ipar ke penjara. Hukum tidak mengenal pembelaan terhadap kejahatan, meskipun itu ibu kandungku sendiri. Seluruh ruangan terdiam. Pak Tirtayasa tersenyum puas. Panitera berhenti mengetik, menatap suami yang gagah berani itu. Rina menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu, sementara Ibu Ratna, ia terkulai lemas di kursinya, matanya kosong menatap anak laki-lakinya yang penurut kini dengan tangannya sendiri menutup jalan hidupnya. Ia telah kalah telak di hadapan kebenaran dan kekuatan keadilan. Setelah kalimat tegas dari Bima, ruang mediasi menjadi hening, hanya terdengar isak tangis Rina. Ibu Ratna duduk tak bergerak seperti patung lumpur yang hancur, kehilangan semua kesombongannya. Argumen palsu tentang kekeluargaan dan kekuasaan ibu mertua telah dihancurkan oleh putra kandungnya sendiri. Agus menunduk, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu kesempatannya untuk lolos dari jerat hukum telah tertutup. Hakim berdeham, memecah keheningan. Ibu Ratna, Pak Agus, kalian sudah mendengar dengan jelas pendapat dari Pak Bima. Di hadapan hukum, kebenaran objektif adalah satu-satunya penentu. Tindakan memalsukan dokumen untuk menguasai aset orang lain, terutama dengan nilai yang sangat besar mencapai 3 miliar rupiah, telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. 2. Hukuman untuk kejahatan ini tidak ringan. Ini adalah mediasi terakhir sebelum penyidik melanjutkan proses hukum. Jika pihak korban, yaitu Ibu Kirana, setuju untuk mencabut tuntutannya setelah kalian memenuhi kewajiban, pengadilan akan mencatatnya dan menghentikan kasus ini. Kesempatan kalian hanya sekali ini. Pak Tirtayasa mengeluarkan draft perjanjian yang sudah dicetak, menyodorkannya ke arah hakim. Yang mulia, pihak kami tetap pada 3 tuntutan ganti rugi. Pertama, mengembalikan apartemen dalam kondisi semula dalam waktu 3 hari. Kedua, membayar ganti rugi 150 juta rupiah untuk kerugian moral, biaya perbaikan dan biaya sewa. Ketiga, membayar seluruh biaya perkara dan biaya hukum yang timbul. Jika pihak tergugat setuju menandatangani dan memenuhi kewajibannya, Ibu Kirana akan mengajukan surat pencabutan tuntutan. Hakim membaca draft perjanjian itu, lalu mengangguk, memberi isyarat pada panitera untuk memberikannya pada Ibu Ratna dan Agus. Kalian baca baik-baik, jika setuju, tanda tangani. Keputusan kalian akan menentukan nasib kalian selanjutnya. Ibu Ratna menatap kertas di hadapannya. Tangannya yang keriput gemetar saat mengangkatnya. 150 juta rupiah, bukan jumlah yang kecil. Ia yang tadinya berencana merampas aset 3 miliar dengan 300 juta. Kini harus membayar mahal untuk membeli kebebasannya. Harga keserakahan memang terlalu tinggi. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan susah payah, Ibu Ratna memegang pulpen. Tangannya gemetar hebat saat menandatangani namanya. Setelah itu, ia mencelupkan ibu jarinya ke tinta merah, menekankannya di samping tanda tangannya. Cap jempol merah itu menjadi tanda penebusan atas niat jahatnya. Giliran Agus, ia tidak ragu sedetik pun. Ia langsung menyambar pulpen dan menandatangani namanya. Baginya, lolos dari penjara lebih penting dari harga diri. Hakim memeriksa tanda tangan dan cap jempol, lalu mengangguk, menyatakan mediasi berhasil. Terdakwa diminta untuk memenuhi perjanjian dalam waktu 3 hari. Pihak kepolisian akan mengawasi proses serah terima aset. Sidang mediasi selesai. Saya berdiri, merapikan berkas. Bima datang ke samping saya, meletakkan tangannya di pinggang saya, sebuah gestur perlindungan yang kokoh. Di seberang, Ibu Ratna berdiri dengan goyah, dibantu oleh Rina. Ia menatap saya, tapi tidak ada lagi kebencian di matanya.
Hanya tatapan seorang pecundang yang menyadari bahwa hukum bukanlah mainan dan menantunya bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Kami melangkah keluar dari gedung pengadilan, meninggalkan mereka yang harus menghadapi konsekuensi dari keserakahan mereka sendiri. Kamis pagi, tepat 3 hari, setelah mediasi, saya dan Bima berada di koridor lantai 15 apartemen. Bersama kami ada 2 tukang kunci profesional dan seorang petugas polisi berseragam yang mengawasi pelaksanaan perjanjian. Suasana di koridor sangat ramai oleh para tetangga yang berbisik-bisik. Pintu apartemen terbuka. Di dalam, Agus dan Rina sedang tergesa-gesa mengemasi barang. Jauh dari sikap angkuh mereka beberapa minggu lalu, Agus kini bertelanjang dada, keringat membasahi tubuhnya saat ia mengangkat kardus-kardus berat. Rina mengenakan daster, dengan susah payah membawa kantong-kantong plastik berisi pakaian, wajahnya menunduk tak berani menatap siapapun. Para tetangga yang sudah tahu ceritanya dari manajemen gedung, tanpa ragu melemparkan pandangan sinis. Kukira sultan mana yang beli apartemen mewah, ternyata maling yang mau merampok rumah kakak iparnya sendiri. Memalukan. Suara seorang ibu dari unit seberang terdengar jelas. Serakasih, bikin surat palsu. Akhirnya ditangkap polisi. Sekarang harus ganti rugi, diusir, malu seumur hidup. Agus mengertakkan gigi, tapi di hadapan polisi dan kami, ia tak berani melawan. Ia menelan semua hinaan itu, terus mengangkut barang ke lift. Ibu Ratna duduk di kursi plastik di luar, menjaga barang-barang. Ia mengenakan masker dan topi, berusaha menyembunyikan wajahnya dari pandangan orang-orang. Rasa malu yang luar biasa terpancar dari setiap gerak-geriknya. Saat kardus terakhir dikeluarkan, saya melangkah ke depan Ibu Ratna. Saya mengeluarkan sebungkus plastik hitam tebal dari tas, melemparkannya ke kakinya. Suara tumpukan uang yang jatuh ke lantai menarik perhatian. Ibu, ambil ini. Ini 500 juta rupiah yang Ibu transfer ke rekening saya untuk merampas rumah ini. Hari ini saya kembalikan tunai, tidak kurang sepeser pun. Mulai sekarang, harta masing-masing saya secara resmi mengambil kembali rumah saya yang sah. Ibu Ratna dengan gemetar memeluk bungkusan uang itu, air matanya membasahi maskernya. Uang 500 juta itu adalah tabungan seumur hidup Agus dan Rina. Kini dikembalikan utuh, tapi mereka harus kehilangan 200 juta untuk ganti rugi, ditambah catatan kriminal dan rasa malu seumur hidup. Saya mengangguk pada tukang kunci. Silakan ganti semua kuncinya. Suara bor mulai meraung, menghancurkan kunci lama yang pernah mereka pasang seenaknya. Keluarga itu akhirnya masuk ke lift. Pintu lift tertutup, mengurung bayangan menyedihkan dari orang-orang serakah. Saya berbalik, mengangkat kepala dan melangkah masuk ke rumah saya sendiri. Apartemen 3 miliar rupiah akhirnya kembali tenang. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka semua jendela, membiarkan udara segar masuk. Saya memanggil jasa pembersihan profesional, menyuruh mereka membuang kasur, sofa, dan semua barang yang pernah disentuh oleh keluarga Agus. Saya rela menghabiskan puluhan juta untuk perabotan baru daripada melihat jejak kesialan mereka di rumah saya. Bima dengan sabar membantu saya. Ia tidak mengeluh sedikit pun, karena ia tahu luka psikologis yang saya alami jauh lebih mahal dari barang-barang itu. Menjelang malam, apartemen sudah bersih dan wangi. Perabotan baru sudah terpasang. Kunci pintar dengan pengenalan wajah dan sidik jari telah terpasang, memberikan keamanan maksimal. Saat sedang beristirahat, ponsel saya berbunyi, notifikasi dari bank masuk. Saldo saya bertambah 200 juta rupiah. Pengirimnya Agus, dengan keterangan, pembayaran ganti rugi sesuai perjanjian mediasi. Saya tersenyum puas. Pertarungan hukum ini berakhir dengan kemenangan mutlak. Bima datang membawakan 2 gelas jus jeruk. Ia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya. Semuanya sudah berakhir, Kirana. Aku sudah bicara dengan semua kerabat. Mereka semua sudah tahu ceritanya dan tidak ada yang menyalahkanmu. Ibu dan keluarga Agus sudah pindah ke rumah sederhana di pinggiran kota. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Kamu sudah terlalu banyak menderita, biarkan aku menebusnya dengan memberimu kehidupan yang damai. Saya menyandarkan kepala di bahu suami saya, merasakan detak jantungnya yang menenangkan.
Kebahagiaan terbesar seorang wanita bukanlah jumlah uang di rekeningnya, melainkan memiliki pasangan hidup yang pengertian, bisa membedakan benar dan salah, dan siap melindunginya dari badai kehidupan. Saya membuka Facebook. Sudah saatnya saya menutup kasus ini agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang berniat menindas orang lain. Saya mengunggah foto SHM apartemen di samping ijazah sarjana hukum saya dari Universitas Indonesia. Saya menulis status singkat namun tajam, hukum diciptakan bukan untuk hiasan, tapi untuk melindungi keadilan. Keserakahan adalah sifat manusia, tapi ketidaktahuan akan hukumlah yang akan menghancurkan hidupmu sendiri. Jangan pernah salah mengartikan keheningan dan kesabaran seorang wanita sebagai kelemahan. Itu adalah saat di mana ia sedang mengumpulkan bukti untuk melancarkan serangan mematikan. Terima kasih 4 tahun di Fakultas Hukum yang telah membentukku menjadi pribadi yang berkepala dingin, berhati baja, dan berpikiran logis tanpa celah. Saya menekan tombol posting. Seketika, ratusan suka dan komentar dukungan dari teman-teman dan kolega bermunculan. Saya tersenyum, mematikan ponsel. Di luar, kota telah bermandikan cahaya. Di dalam apartemen yang hangat ini, saya menyesap jus jeruk yang manis, menghirup aroma kebebasan dan keadilan. Kisah tentang surat palsu seharga 300 juta itu telah terkubur selamanya, digantikan oleh babak baru yang lebih bahagia dan damai dalam hidup saya.